subsidi negara digelontorkan untuk mensubsidi BBM Pertalite ini juga sangat besar sekali. Tetapi sangat berbeda sekali di Malaysia. Bahkan keuntungannya mencapai 280 triliun. Bayangkan, sudah harganya murah 7.800, keuntungan 250 triliun. Tetapi di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi BBM harganya 10.000 dan itu pun sudah subsidi oleh pemerintah. Tetapi keuntungannya sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan Malaysia. Ini juga menjadi PR ya. Ada apa semua ini? Nah, menurut saya umpan Ahok ini bukan kaleng-kaleng ya. Ketika Kejaksaan menemukan kasus di dalam tubuh PT Pertamina Patraniaga yang setidaknya merugikan negara 193 triliun. Dan bahkan Ahok pada saat lalu membongkar habis. Dan bahkan Ahok menantang pihak Kejagung untuk memeriksa dirinya sebagai saksi. Dan Ahok juga malah senang ketika akan diperiksa Kejagung dan akan membongkar data-data dan bahkan juga isi rekaman rapat. Pada saat lalu memang Kejagung membuka peluang untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama. Tetapi respon Ahok sungguh mengejutkan publik. Dan bahkan dari podcast yang berada di media sosial, Ahok bahkan tidak segan-segan mengungkap semuanya di sidang yang diinginkan Ahok digelar terbuka. Nah, apakah kira-kira Kejagung akan memeriksa Ahok? Nah, umpan Ahok ini pun langsung ditanggapi oleh PDIP. Dan bahkan PDI pun juga tidak tinggal diam dan bahkan mendesak Kejaksaan untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama terkait mengungkap setidaknya apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh PT Pertamina khususnya di Patraniaga. Nah, kalau kita lihat memang sangat anomali sekali, di mana BBM di Malaysia itu harganya 7.800. Bayangkan ya, kalau kita lihat di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, minyak, dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup mengejutkan, harga di Indonesia itu 10.000, itu pun juga disubsidi loh. Bayangkan, subsidi negara digelontorkan untuk mensubsidi BBM Pertalite ini juga sangat besar sekali. Tetapi sangat berbeda sekali di Malaysia. Bahkan keuntungannya mencapai 280 triliun. Bayangkan, sudah harganya murah 7.800, keuntungan 250 triliun. Tetapi di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi BBM harganya 10.000 dan itu pun sudah subsidi oleh pemerintah. Tetapi keuntungannya sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan Malaysia. Ini juga menjadi PR ya. Ada apa semua ini? Menurut saya akhirnya terungkap sudah. Bahkan kerugian negara 193 triliun. Itu konon katanya masih sedikit kerugian negara. Dan kemungkinan kalau diungkap lagi kerugian negara akan lebih besar lagi. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto. Di Malaysia harga BBM 7.800, untung 280 triliun. Di Indonesia harga BBM luar biasa, rugi di atas 1.000 triliun, negara mafia. Nah, bahkan pada saat lalu Ahok bahkan mengatakan setidaknya pernah bilang Pertamina merem aja pasti untung, kini rugi 11 triliun. Ini juga setidaknya mengindikasikan ada permainan yang sangat luar biasa sekali di dalam PT Pertamina. Nah, bayangkan ketika misal ya Shell, Vivo bersaing dengan Pertamina, setidaknya harga yang sama, pastinya masyarakat juga akan berlomba-lomba untuk mengisi bahan bakar di Shell, di Vivo dan lain sebagainya. Karena bukan rahasia umum lagi, Pertamina menurut saya itu harus dibersihkan sebersih mungkin lah oleh tindakan-tindakan yang setidaknya merugikan keuangan negara. Ini Pak Prabowo harus benar-benar bersih-bersih, melakukan bersih-bersih di dalam tubuh PT Pertamina. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu korupsi Pertamina, Kejagung buka peluang panggil Ahok jadi saksi. Nah, akhirnya juga ditanggapi oleh PDIP. Bahkan PDIP juga mendesak Kejagung jadikan Ahok sebagai saksi kasus korupsi Pertamina. Nah, ini tantangan buat Kejaksaan ya. Apakah
akan memeriksa Ahok sebagai saksi terkait kasus korupsi di dalam tubuh PT Pertamina? Ya kita lihat saja. Ya semoga sajalah kejaksaan benar-benar bisa mengungkap kasus ini. Apalagi Ahok pada saat lalu juga sudah setidaknya menawarkan dirinya untuk bisa dimintai keterangan atau menjadi saksi terkait kasus yang merugikan negara 193 triliun. PDIP mendorong tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, sebagai saksi di perkara korupsi tata kelola minyak mentah. Juru bicara DPP PDIP, Ciko, memprediksi Ahok bisa jadi saksi yang tepat untuk dimintai keterangan terkait perkara korupsi yang ada di tubuh Pertamina. Bahkan menurutnya, Ahok juga tidak segan membongkar perkara korupsi lainnya di Pertamina. Pak Ahok menyambut baik jika dipanggil untuk menjadi saksi di kasus itu. Bahkan Pak Ahok akan membongkar kasus lainnya di Pertamina, tuturnya pada Bisnis 2 Maret. Ciko mengatakan bahwa selama menjadi komisaris utama Pertamina, nasihat dari Ahok tidak pernah digubris oleh direksi dan para elit Pertamina, sehingga terjadilah kasus korupsi di plat merah tersebut. Ya memang, Ahok pada saat lalu menjadi komisaris utama PT Pertamina ya, pastinya mengetahui hal-hal yang sudah tidak berada di track yang benar, pastinya mengetahuinya, dan kemungkinan Ahok juga akan menasihati lah terkait ada yang miring-miring di dalam tubuh PT Pertamina ya, pada direksi dan bahkan juga elit-elit petinggi di Pertamina. Tetapi konon katanya dari PDIP, Ciko Hakim, tidak ada yang merespon. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ini juga ada kesengajaan kong-kali-kong yang sangat luar biasa sekali ya? Kita juga tidak tahu. Dan kita juga harus menunggu ya. Setidaknya kejaksaan harus berani mengungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya kasus yang merugikan negara hingga 193 triliun. Ini uang yang cukup fantastis sekali ya. Dan masyarakat juga berharap kejaksaan memeriksa Basuki Cahayapurnama. Apalagi Basuki Cahayapurnama juga sudah menawarkan dirinya ya untuk diperiksa sebagai saksi dan bahkan juga akan mengungkap data-data dan juga rekaman rapat di PT Pertamina. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Kanjeng Ratu, jangan sok tahu kalau untung, kenapa Malaysia belum bisa bayar hutang ke Indonesia? Dividen BUMN termasuk 3.000 T. Jadi saking kayanya Indonesia makanya banyak malingnya, korutnya dan dari banteng. Sebelum nanya ke Malaysia, tanya dulu negara sendiri kenapa belum bisa bayar hutang 10.000 triliun ya, masuk akal. Negara perampokan, wong maling kabeh, pengen kaya sendiri akhirnya maling semua. Ya seperti itulah. Ini juga harus diperiksa ya. Apalagi kalau kita lihat juga banyak ya, setidaknya kerugian lah. Padahal juga Pertamina satu-satunya yang mendominasi setidaknya pengisian bahan bakar di Indonesia loh. Bahkan PLN juga ya satu-satunya PLN, perusahaan listrik negara yang saat ini menyalurkan listrik ke rumah-rumah. Ya hanya PLN saja. Bayangkan kalau misalkan ada pesaingnya ya. Bahkan tidak ada pesaingnya saja bisa rugi, apalagi kalau ada pesaingnya. Ini bahkan tertanggal 19 Mei 2022 yang lalu Pertamina ditaksir rugi 191 triliun, PLN 71 triliun. Wow. Jadi ini kerugian terus ya, pemberitaan kerugian, korupsi dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dua badan usaha milik negara sektor energi PT Pertamina dan PLN mengalami kerugian dalam jumlah cukup besar. Hal itu tak lepas dari lonjakan harga komoditas energi, yaitu batu bara dan minyak mentah yang jadi bahan baku produksi kedua BUMN tersebut. Untuk Pertamina, tadi kita lihat harus kas defisitnya estimasi mencapai 12 miliar dolar AS atau 191 triliun. Wow, ini juga sangat besar sekali ya. Saya sangat setuju sekali lah dengan Erick Thohir pada saat lalu masih berada di track yang benar ya. Kalau perusahaan rugi, setidaknya tidak usah ada bonus-bonus, tidak usah pergi ke luar negeri, tidak usah rapat-rapat yang mahal dan lain sebagainya. Karena seharusnya pihak-pihak petinggi di perusahaan tersebut harus ikut efisiensi terkait perusahaan yang secara terus-menerus merugi dan lain sebagainya. Seharusnya ikut prihatin dan juga malu dong harus menerima gaji dan lain sebagainya karena perusahaan tersebut rugi dan biaya tersebut juga dibiayai oleh negara ya. Ya tapi untuk lebih selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.